Kala itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata, reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Di depan saya ada orang yang selalu viral ya. Saya juga heran ya. Beliau kok berani sekali menulis hal-hal yang ngeri-ngeri sedap, karena yang ditulis itu luar biasa ya. Bicara tentang praktik pat gulipat lingkaran kekuasaan dan menyebut nama orang ya, tapi karena beliau memang menuliskannya di media yang memang sudah publish ya, kita harus konfirmasi ke beliau kan. Jadi ada nama Erick Thohir, ada nama Boy Thohir, ada nama Wisnu Tama, Menteri Pendidikan juga kayaknya ya. Nah ini rekan saya yang terus terang baru bertemu dua kali sama agar jangan ada fitnah. Soalnya soalnya apa-apa orang waduh ini rekayasa, fitnah dan lain sebagainya muncul di mana-mana ya. Jadi pertama saya undang tuh masih di sebelah sana ya. Itu kapan itu waktu itu? Mungkin tuh sekitar beberapa bulan lalu ya. Pokoknya adalah jejaknya di sini ya. Karena itu live juga. Jadi sahabat daerah sekalian, mayoritas podcast saya live. Tapi saya belum perkenalkan Agustinus Edi Kristianto. Selamat malam, Bung. Oke ya. Jadi saya tuh bilang Bung Aik ya. Anda mau dibilang Bung Aik atau Bung Agus? Bung Agus aja nggak apa-apa. Bung Agus ya, ya Bung Agus ya. Jangan sampai nama orang kita ganti-ganti. Iya kan? Menarik ya. Saya sebagai orang yang pernah di BUMN, saya paling tidak buta soal apa yang Anda tulis ya, soal benturan kepentingan, soal KKN ya. Nah, ini menarik kan? Nah, menariknya perkembangan terakhir itu Anda kok melaporkan kasus investasi Telkomsel ke GoTo. GoTo itu gabungan Gojek dan Tokopedia.
ke otoritas di Amerika Serikat. Betul. Nanti bisa Anda sebutkan otoritasnya. Investasi senilai 6,3 triliun. Ya. Coba di latar belakangnya sedetail-detailnya, dan itu menyangkut nama Boy Thohir lah, Erick Thohir lah, ada Wisnu Tama, Anda sebut, ya minimal 3 itu yang saya ingat gitu. Silakan. Jadi ini cerita sebentar, saya datang ke sini untuk yang kedua kali kan. Jadi intermezzo aja nih, mungkin sekitar 30 detik. Jadi saya bilang sama teman saya nih, nah ini gua harus datang nih ke channelnya Bang Refli nih, walaupun jauh gitu. Kenapa emang? Bapak saya fans aja, jadi bapak saya ini gaptek dia, ya orang berpendidikan hanya SD gitu. Iya. Cuma dia baru punya YouTube. Adik saya dikasih YouTube-nya itu search aja, katanya Agus Rizedy Kristianto. Yang muncul di atas punya saya yang dulu sama Bang Refli. Dia sangat senang sekali. Ya kan? Dia tinggal sendiri sama satu perawat. Dia sangat senang di situ. Bahkan semua komen-komennya dia baca. Saya bilang, Pak, itu nggak semua orang senang saya loh. Ada juga yang ngerti, nggak apa-apa katanya saya senang. Saya bilang ini mantap juga, kita harus datang. Dia nanya, kapan lagi ada videonya Mas ini saya harus datang. Jadi berbakti pada orang tua itu bagus. Tadi kenapa orang tua sama suster? Sama ada tetangga yang merawat di sana. Di mana? Di daerah mana? Di Depok. Oh, di Depok. Ibu udah meninggal 4 tahun lalu. Jadi bapak sendirian? Sendiri. Ini hiburan dia jadi sehat ternyata. Dia orang yang sederhana, orang ini saya senang. Dia nggak tahu apa yang kita bicara. Iya. Tapi saya senang. Ternyata untuk membahagiakan orang tua kita nggak perlu masuk close the door juga ya. Sorry, Bung Dedi ya. Jadi tidak perlu close the door ya kan. Karena belum tentu juga kalau close the door berani yang beginian. Jadi itu konteks. Jadi saya senang bisa ada di sini. Ya kan? Jadi mungkin nanti bapak saya juga bisa tonton, dia bangga sekali. Ya. Sebenarnya kalau bapaknya ada YouTube-nya, kan ini kan live streaming, kan bisa langsung nonton. Dia pokoknya ada rekaman. Pokoknya menurut dia YouTube itu isinya anaknya. Oh gitu. Anaknya ngomong tentang kritik Jokowi dan poinnya bagus dia. Iya. Jangan pernah nggak jujur gitu. Kalau kamu ngomong terus kamu dirangkul, kamu selesai Le. Dia ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, waktu Natal lalu tuh, saya dengar ada kabar katanya ada jabat atau orang kuat yang bernafsu katanya memiskinkan saya ya. Saya senang bapak saya itu orang yang hidupnya, saya banyak belajar tokoh yang saya kagumi juga. Katanya saya mau dimiskinkan. Dia simple melihatnya dari sudut pandang dia. Jadi bapak saya ini 30 tahun dia hanya pensiunan satpam pabrik obat. Kan saya katanya mau dimiskinkan. Karena saya sering ngeritik pejabat, dia bilang gak usah takut Le, bapak masih punya motor, itu jual aja. Jadi, itu sebetulnya sedih sekali jadi warga negara Indonesia ya. Maksudnya sedih sekali ketika kita kritis, kita ingin omong yang sebenarnya. Karena kan disparitasnya kan tinggi sekali kan. Ada orang yang punya saham, punya uang bertriliun-triliun ya kan. Nah ini bisa kita mulai dari kita ngomong GoTo atau secara umum kenapa saya sering menulis ya. Soal uang-uang yang triliunan dan sebagainya. Ini adalah cara saya sebagai orang biasa. Anak yang lahir dari keluarga biasa. Kan katanya Jokowi adalah kita. Orang biasa. Saya orang biasa melihat sudut pandang Indonesia ini dari kacamata Jokowi adalah kita itu periode pertama waktu kampanye. Kalau kampanye periode kedua saya nggak tahu ya. Jokowi adalah presiden pasti. Katanya sudut pandang orang biasa, saya orang biasa, berpendidikan biasa, lahir dari keluarga yang biasa. Tapi saya ingin membicarakan sesuatu yang kata orang high level atau apa enggak. Ini adalah kacamata si orang biasa ditulis di media yang biasa. Facebook kan media biasa. Siapapun bisa. Indonesia harus banyak karena karya-karya luar biasa itu hadir dari kalau kita bisa melihat hal-hal yang biasa dan merenunginya secara luar biasa. Saya pikir gitu. Makanya saya ngomongnya triliunan, prakerja triliunan, Rekin juga triliunan, ini triliunan. Supaya kita lebih banyak sudut pandang orang biasa menyelimuti negara ini. Jadi bukan sudut pandang segelintir orang aja yang merasa dia bisa mengatur hidup kita semua. Itulah kenapa saya menulis. Dan melihat uang triliunan itu bukan uang rakyat yang perlu dijaga, biasa aja. Makanya teman saya bilang, Agustinus tidak sedang menulis dia sedang melakukan perjuangan kelas. Ngeri bos biasa saja semuanya. Melihat dunia apa adanya, melihat fakta apa adanya. Biasa. Itu kan yang hilang dari kita. Setidaknya
10 tahun terakhir kita Iya. menjadi tidak biasa, jadi banyak pura-pura. Iya, dan dunia bisa kebalik-balik gitu kan. Iya. Jadi orang jahat terlihat baik, orang baik dijahatkan ya kan, orang salah dipenjara, dan orang yang bodoh juga dipenjara, padahal orang jahatnya enggak. Pokoknya bolak-balik gitu. Jujur pada diri sendiri itu yang hilang gitu. Iya, iya. Lebih banyak dipoles kita jadi nggak otentik sebagai seorang pribadi. Itulah konteks saya secara garis besar kenapa saya sering menulis. Oke. Nah, Bro Agus ya. Tapi yang Anda tulis tuh ngeri-ngeri sedap. Saya terus terang saja, selama saya nge-podcast atau katakanlah nge-YouTube begini, kan biasanya kan saya membacakan tulisan atau berita. Kalau yang lain itu biasanya cuma analisis doang. Wah, bagaimana koalisi ya kan? Dan lain sebagainya. Ini Agustinus Edi Kristianto ini putusan pengadilan saja itu dilampirkannya juga. Bahwa ahli waris dari ini adalah ini dan lain sebagainya. Lalu akta pendirian, lalu kemudian laporan tahunan. Nah, itu kalau kita dalam dunia korporasi, sobat era sekalian, memang nggak bisa dibantah karena itu laporan-laporan yang memang menjadi kewajiban terutama perusahaan-perusahaan terbuka ya. Dan kalau dia mendinai fakta dan data itu dia malah salah dia. Berarti dia menyebarkan kebohongan ya gitu. Oke, silakan. Kenapa Anda akhirnya melaporkan ke otoritas AS? Tapi sebelumnya biar sobat era bisa di-refresh kasusnya apa dan kenapa dilaporkan ke AS. Mungkin secara umum dulu ya, kenapa jadi saya ini menulis tentang Gojek. Dulu kan namanya belum Goto ya. Gojek itu sudah sejak lama, mungkin sejak 2-3 tahun lalu atau waktu awal-awal Gojek berdiri. Saya kenal beberapa eksekutif dari Gojek, itu juga teman saya, bahkan beberapa shareholdernya saya tahu. Saya tahu juga gimana mereka ini. Tapi memang ada perbedaan pendapat yang sangat, saya kira cukup tajam ya, antara, karena saya juga bergerak di dunia startup ya, startup media, tapi ini kan startup juga, tentang bagaimana perusahaan seperti Gojek atau yang disebut sharing ekonomi atau dan sebagainya ini akan mengubah cara kita berekonomi, cara orang mencari uang. Itu awal-awal itu saya memang sudah berbeda pendapat dari mereka. Contoh, bagi saya startup itu seperti Gojek itu tidak menciptakan lapangan kerja yang real karena sistemnya kan sistem kemitraan. Kalau yang real kan menurut saya adalah orang yang berada di bawah payung undang-undang ketenaga kerjaan, memperoleh hak-hak sesuai itu. Itu yang pertama. Kedua, bukan hanya menciptakan sebagai mitra bagi saya sejak awal saya bilang Gojek itu menciptakan konsumen bagi kepentingan stakeholdernya sendiri, stakeholdernya dia. Misalnya apa? Kan yang online itu kan pakai kendaraan. Sementara kita tahu ya kan, belinya di Astra kan juga salah satu pemegang saham di Gojek. Belinya lewat leasing juga ada suku cadang dan sebagainya. Kalau bercanda saya bilang sementara jalan raya negara yang buat. Gitu. Itu perbedaan pendapat saya yang kedua. Mereka membantah nggak apa-apa. Yang ketiga, tidak konsisten pada badan hukum, tujuan badan hukum. Kan dia aplikasi dong. Aplikasi, dia hanya perusahaan aplikasi, lihat saja aktanya. Dia bukan perusahaan transportasi. Beda seperti yang Bluebird dan sebagainya. Dia hanya perusahaan aplikasi. Itu poin dari awal kenapa saya sejak awal sudah berbeda pendapat tentang bagaimana Gojek ini akan mengubah. Tapi kan di luar akan dibilang ini adalah membentuk ekosistem digital, ditambah lagi dengan kampanye Jokowi menciptakan unicorn, dekakorn. Terus saya amati apa yang akan terjadi. Saya sudah bilang, saya berbeda pendapat di situ. Belakangan kemudian hari sekitar tahun 2020-an awal sebelum ini berkembang, saya sudah mendengar ada isu-isu lah dari beberapa sumber saya bahwa Telkom akan berinvestasi di Gojek. Saya mendengar itu Telkom. Waduh, saya bilang makin perbedaan pendapat tuh makin tajam dong. Saya mulailah mengkritisi itu. Karena dasarnya apa berinvestasi di sana. Itu belum, waktu itu hanya sekilas saja saya. Baru kemudian muncullah laporan keuangan itu. Ternyata pada tanggal 16 November 2020 ya kan terjadi perjanjian convertible bond itu, konversi saham antara
Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan Telkomsel, anak perusahaan Telkom, berupa konversi saham tanpa bunga tenor 3 tahun nilainya 150 juta dolar, atau setara kalau di bukunya itu 2,1 T. Wah, makin dong merasa saya ini harus saya terus pantau gitu loh, karena konversinya ini nanti kasih duit 100, kasarnya kasih duit 2,1 T, tenornya 3 tahun tanpa bunga, ya kan, nanti dikonversi jadi sahamnya Gojek kan gitu. Iya. Nah, berikut 16 November 2020 terus terjadi tuh 18 Mei 2021 itu kan. Ternyata selain perjanjian CB tadi, convertible bond, itu juga ada perjanjian berupa opsi beli saham. Jadi nilainya adalah 4,2 T atau 300 juta dolar. Jadi Telkomsel memiliki hak untuk membeli saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa di harga, kalau kita lihat bukunya harganya sekitar 5 ribuan dolar. Ya kan, 70 sekian juta lah. Kita fokus saja pada nilainya 4,2 triliun. Saya hitung dong, berarti totalnya kan 4,2 tambah 2,1 6,3. Berarti sudah terjadi transaksi seperti itu. Waktu berjalan ya kan. Sorry. 6,3 itu awalnya perjanjian pinjaman ya? Namanya transaksi convertible bond ya. Apa ya? Pinjaman nanti dikonversikan dengan saham. Oke, jadi pinjaman tapi bisa convertible ya, ke bond. Oke, jadi bisa di apa istilahnya? Dikonversikan saham. Oke. Saya sudah mulai kencang. Waktu itu saya bilang common sense saja. Menteri BUMN-nya adalah Saudara Erick Thohir, ya kan? Komisaris utama GoTo adalah Boy Thohir. Iya. Menteri BUMN GoTo ini tadi ya, Gojek, Tokopedia sebelum merger kan akhirnya mereka. Common sense saja gitu loh. Menteri BUMN membawakan Telkom sebagai BUMN. Telkom mengendalikan Telkomsel karena 65% sahamnya Telkomsel dimiliki oleh Telkom. Artinya laporan keuangannya Telkomsel terkonsolidasi di situ. Nah, ketika saya mengamati itu, saya juga melihat yang namanya pergerakan kemana Wisnu Tama bergerak. Posisi Wisnu Tama. Saya sudah pantau itu sejak dia waktu itu masih komisaris utamanya Net TV kalau nggak salah ya. Dia mengikuti, mendampingi Jokowi ketika bertemu dengan Masayoshi Son. Jadi CEO-nya SoftBank. Itu yang Juli 2019. IKN dan sebagainya, dulu kan heboh banget tuh. CEO SoftBank bertemu Jokowi, sudah ada. Terus Jokowi terpilih, kabinet terbentuk Oktober 2019, diangkatlah dia sebagai Menteri Pariwisata. Dan ekonomi kreatif. Bayangkan, itu sudah menteri loh. 28 November 2019 itu dia diangkat tuh sebagai komisaris Tokopedia. Padahal dia sudah menteri. Dan nggak boleh harusnya. Saya ributkan karena itu melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Yang sanksinya harus diberhentikan oleh Presiden. Harusnya November ya. Padahal menteri itu jangankan dia jadi komisaris swasta, dia jadi komisaris BUMN aja nggak boleh. Nggak boleh kan? Cuma didiamkan. Saya waktu itu sudah cerewet. Saya yang dan Kontan. Waktu itu Kontan jadikan headline juga. Oh, saya nggak tahu itu. Saya diamkan. Oke. Tapi kan kita tahu semua. Saya amati baru 14 Desember. Baru Desember 2020 Wisnu Tama di reshuffle. Pertanyaan saya, kemana setelah ini? Februari 2021 dia jadi komisaris utama Telkomsel. Ya kan? Dan berikutnya kita tahu dia juga menjadi komisarisnya GoTo ya. Pada saat transaksi yang Mei itu terjadi. Oh, dia komisaris utama Telkomsel dan komisaris GoTo. Di mana komisaris utamanya adalah Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir. Jadi transaksi itu sudah saya pantau sejak lama, jauh sebelum IPO. Bahkan saya sudah baca laporan keuangan Telkom, saya menghitung. Pertanyaan saya, dia akan nilai berapa sih Tokopedia ini? Karena nggak gampang, karena dia suntiknya sudah banyak. Tapi poin pertama yang saya mau ngomong, selalu setiap tulisan saya adalah saya berminat sama good governance. Soal afiliasi dan benturan kepentingan. Common sense saja. Orang tahu dia kakak beradik. Kakaknya ini, itu juga yang saya laporkan di SEC. Ini kaitannya dengan SEC. SEC itu apa? Komisi Security Exchange, Otoritas Bursanya Amerika. Oke. Yang ini ya, SEC ini. SEC itu.
saya laporkan ke SEC lewat fasilitas TCR online, tips, complaint and referral online. Emang dia prosedurnya begitu. Iya. Yang kenapa saya melaporkan itu karena Telkom itu dia juga listing di Bursa New York dengan kode saham TLK. Dan saya baca beberapa modul di sana di situsnya SEC. Mereka atau mungkin bursa saham yang kredibel ya, itu sangat-sangat peduli dengan yang namanya afiliasi, benturan kepentingan, insider trading, itu mereka punya aturan yang ketat. Telkom di situ. Kebetulan juga tanggal 9 Mei 2022 saya lihat Telkom sudah memasukkan laporan keuangan untuk kuartal 1 2022 ini, yang mana itu juga mencantumkan adanya investasi Telkomsel ke Gojek ya kan. Berapa jumlahnya? Sama dengan yang itu. 150 juta. Jadi transaksi itu juga dicantumkan. Dilaporkan. Dalam US dollar ya? Ya. Akhirnya ya udah saya laporkan berupa namanya satu transaksi afiliasi. Afiliasi dalam rupa hubungan kekeluargaan antara Menteri BUMN dan Boy Thohir. Jadi nanti silahkan diperiksa. Itu fokus saya yang periksa. Itu dulu. Karena kenapa saya lapor ke SEC? Karena saya lihat OJK tidak ada penindakannya. Terus juga dari bursa itu percaya saja gitu loh. Penjelasan dari Telkom terakhir yang saya omong, yang saya udah tulis tuh katanya tidak ada kesamaan Dewan Komisaris antara emiten dengan Gojek kan gitu. Ya masa kita percaya begitu saja sih, padahal kan faktanya tidak seperti itu lah. Wisutama kan double rangkap. Sampai sekarang sampai sekarang rangkap, padahal itu diatur. Terus saya laporkan juga ke SEC bahwa aturan seperti ini, keadaan seperti ini juga sebetulnya melanggar aturan POJK, peraturan OJK 42 tahun 2020 itu tentang afiliasi dan benturan kepentingan. Terus ada undang-undang pasar modal juga dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya melaporkan ke SEC dalam konteks Telkom sebagai perusahaan yang listing di bursanya. Biarkan saja SEC yang memeriksa ya kan. New York ya? Di New York. Di New York dia. Dan Gojek kan juga nanti katanya Goto akan listing di Nasdaq kalau nggak salah. Kan? Jadi biar kita uji ya kan good governance-nya, ya kita uji saja gitu. Nanti biarkan saja SEC. SEC membalas tuh. Jadi prosedurnya di sana SEC dia bilang mungkin laporan saya sudah diterima. Ya kan dia sangat senang. Itulah saya baca di SEC mereka itu sangat tertarik untuk menerima pelaporan dari publik dan akan mempertimbangkannya dengan serius kira-kira gitu. Ya, nanti kita lihat aja. Dan mereka ada prinsip non-disclosure, jadi mereka tidak akan memberikan update perkembangan informasi apa yang mereka temukan ketika pemeriksaan kepada pelapor. Gitu. Dan yang paling penting lagi di sana ketika melapor ke SEC itu ada pilihan, apakah saya melaporkan hal ini dalam program apa whistleblower award gitu supaya dapat uang. Nah, saya tulis no. Ya, ngapain juga gitu kan? Di situ ada juga ya. Ada, jadi kita bisa kalau melapor tuh program whistleblower dan award. Tapi penting bagi saya karena hati kecil saya terganggu. Ya masa ini kan terang-terangan gitu loh kan, ini menteri ini kemana saya harus mengujinya gitu. Bro, kan kalau kita bicara tentang KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, kan tidak hanya korupsi, tapi ada kolusi dan ada nepotisme. Kenapa nggak dilaporkan ke KPK? Saya udah tahu dilaporkan ke KPK tapi ditolak. Iya, jadi begini, saya laporkan ke KPK itu pada sekitar Januari 2022. Apa yang saya laporkan ke KPK itu adalah tentang tindak pidana nepotisme, dugaan tindak pidana nepotisme. Karena saya lihat di Undang-Undang 28 itu kan Bang Refli, normanya ada. Jadi nepotisme itu normanya masih ada dan pidananya 12 tahun penjara maksimal. Ya kan? Saya lapor KPK. Saya buatkan ya kan laporan dan membawa bukti tentang dugaan nepotisme yang melibatkan ini. Ini kan jelas nih adik kakak. Saya lapor. Pertama orang KPK telepon, katanya laporan saya tidak bisa ditindaklanjuti. Bisa nggak Mas Agus ini cukup sebagai ini, nggak usah pakai tertulis lah. Yang penting, wah gila saya bilang, masa tidak bisa ditindaklanjuti, alasannya apa? Saya kan ikutin ada PP tentang saya masyarakat berpartisipasi, saya buktinya ada. Sampai saya bilang
Ini terobosan. Malah ada LL itu, lihat apa lapor. Iya, gitu. katanya lihat, saya lawan, saya lapor, ditolak. 7 Januari 2022. Lu lagi. Iya, 7 Januari 2022, saya mendapat surat bahwa laporan saya tidak memenuhi syarat, karena tidak macam-macam lah, sudah saya taruh di Facebook. Beberapa hari kemudian, orang KPK telepon saya. Dia bilang, sebetulnya tertarik dia mengenai transaksi 6,3 triliun itu untuk digali kemungkinan tindak pidana korupsinya. Iya. Katanya bagus, ada bukti suapnya enggak? Kenapa nanya ke saya? Maksudnya, harusnya KPK yang membuka penyelidikan. Ya Kan kalau mereka misalnya berwenang. pelapor itu dibebani untuk membuktikan, ya lama-lama kagak ada orang yang mau melapor. Iya, dia udah gaji Anda ke sini sama wewenangnya ke saya ambil semua dokumen, ADART-nya Telkomsel, saksinya saya panggil, mantan dirut Telkomsel saya panggil, jelas, diketahui. Kenapa? Yang jelas ditolak saya di KPK. Gajinya di dia, Iya, suruh saya kerja suruh, kita. Kalau ada informasi tentang suap-suapnya katanya, ya bilang. Gitu. Jadi itu perjalanan saya membawa kasus Gotoh ini ke penegak hukum. Kemudian berkembang. Ya. Berkembang, orang rame. Momentum orang rame adalah ketika Telkom mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1. Ya. Momentum yang saya tunggu memang. Benar. Ternyata Telkom mencatatkan kerugian yang belum terrealisasi, mereka tulis begitu ya, atas penurunan nilai investasi Telkomsel di Gojek sebesar 881 miliar. Dan perusahaan mencantumkan itu di laporan keuangannya Telkom. Ini yang saya tunggu. Saya mendapatkan momentum baru kan untuk Kenapa dia laporkan kerugian yang belum terrealisasi itu? Maksudnya? Perhitungannya simple. Ya. Jadi kenapa muncul angka? Jadi gini, 881 miliar itu ada di laporan keuangannya Telkom yang unrealized loss ya. Iya. Saya nulis rame tanggal 16 atau tanggal 17 Mei kemarin. Telkom membalas. Katanya, kenapa yang diomongkan ruginya? Iya. Kenapa Anda nggak ngomongkan tahun 2021 kita unrealized gain-nya 2,5 T-nya loh. Iya. Cakep saya bilang. Tanggal 17, 18 saham Gotoh naik. Iya. Tiba-tiba naik sampai 300-an. Diserang balik lah saya kan. Katanya, mana Agustinus tuh? Sekarang lihat tuh saham Gotoh udah naik, ya kan? Iya. Kok dia nggak gugat tuh? Katanya sekarang Telkomsel kan udah untung di Gotoh. Saya bilang, barulah saya tulis. Sampai kondisi saat ini dianggap. Ya, sekarang terakhir ditutup 304. Saya bilang, tenang. Ini momentum yang saya tunggu. Saya hanya menjadikan soal kerugian itu pintu masuk untuk saya menulis kembali tentang Gotoh. Transaksi itu. Bukan itu inti saya. Saya tahu, kita bisa tahu lah laba bisa diotak-atik dan sebagainya. Itu pun bukan untung rugi yang terjadi di market. Saya nggak peduli dengan market. Tapi yang fakta 881 tercatat itu pun saya tidak peduli. Fokus saya tetap kenapa transaksi 6,3 triliun itu terjadi, ada apa di balik itu, dan kenapa para otoritas tidak memeriksa apa itu. Sampai hari ini. Mari kita bicarakan itu. Karena ada potensi benturan kepentingan tadi. Saya mulai menulis lagi. Kalau kita utak-atik angka, saya tahu perjalanannya. Jadi kan awalnya itu mereka Telkomsel itu mengukur nilai wajarnya Telkomsel, nilai wajarnya saham Gotoh itu 375 per saham. Terus mereka stock split, mereka menghargai di harga perolehannya itu 266. Ya jadi kan untung dong ya kan 266 dibandingkan selalu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terus IPO kan 338. Dibandingkan berarti dengan 375 dong. Ya makanya ruginya 881 itu hitung-hitungan yang internal mereka lah. Poin saya bukan di situ. Poin saya bukan hanya di untung rugi. Poin saya adalah di legalitas transaksi itu. Ada apa di balik itu 6,3 itu. Karena ini lagi-lagi pikiran saya sebagai orang sederhana ya kan. Bagaimana perusahaan sekelas Telkomsel yang dikendalikan oleh Telkom, dia bisa berinvestasi di perusahaan yang tengah merugi. Apa bisnis judgment rule-nya? Gitu. Itu gampang. Sorry. Yang tengah merugi siapa tadi? Ya Gotoh.
Kan dia sampai prospektusnya ditulis saja dia masih menulis dalam posisi rugi dan ada kemungkinan di masa depan perusahaan akan terus merugi. Gitu di prospektusnya. Oke. Prospektusnya GoTo ketika mau IPO. Oke. Jadi ketika Telkomsel Kapan IPO-nya? 11 April dia. Jadi Sobat RSL, IPO itu initial public offering, Iya, penawaran saham ke publik perdana ya. Oke. Itu siapapun akan bertanya dong ya. Gak usah pakai otak pedagang, gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Lo ngasih duit 2,1 T ditukar saham nantinya di perusahaan yang lagi rugi, ya kan? Iya. Apa bisnis judgment rule apa? Pertimbangannya apa? Kita tahu mereka akan bilang ini kan sinergi, ini kan membentuk ekosistem. Nah, saya bilang nanti dulu. Karena kita lihat bisnis judgment rule-nya itu pun yang nilai bukan Anda bisa bilang ini sesuai prosedur. Saya juga bisa salah. Iya. Masalahnya satu, kenapa nggak ada penegak hukum atau otoritas yang memeriksa itu gitu loh? Iya. Itu pertimbangan awal saya. Saya pikir ini kejebak dengan logika saya dia. Jadi saya putar-putar. Ini itu siapa? Ya mereka maksudnya argumen-argumen dari pihak Telkom, pihak Erick Thohir dan sebagainya. Bagaimana bisa berinvestasi di perusahaan yang rugi, perusahaan sekelas Telkomsel? Iya. Apa ininya? Satu. Kedua, kenapa? Tapi nanti kalau misalnya ada permintaan, misalnya protes, katakanlah pihak Telkom misalnya, Bro Agus bersedia lagi di sini ya? Bersedia banget. Soalnya kan kita walaupun kita tidak mungkin cover both side langsung, kalau memang ada komplain seperti itu ya. Sangat wajib. Jadi biar dikonfrontir. Kemarin gitu. Bang Chandra Hamzah itu juga klarifikasi ke saya. Iya. Karena pada kronologi yang saya buat, saya mencantumkan kantor hukum AHP kan. Iya. AHP itu karena Bono Daru Aji juga sebagai komisaris Telkom. Iya. Dan ketua komite audit gitu. Iya. Nah, belakangan Bang Chandra ngomong ke saya, dia menjelaskan bahwa AHP hanya sebagai konsultan hukum yang mengurusi merger Tokopedia dan GoTo dan proses IPO. Sementara transaksi 6,3 triliun itu bukan gua, bukan kantor gue. Itu sekaligus klarifikasi ya. Saya sampaikan, saya fair orangnya. Saya bilang itu yang Bang Chandra omongkan dan saya harus omongkan di mana-mana. Jadi ini Chandra M. Hamzah, mantan pimpinan KPK, co-founder AHP. Jadi AHP itu Assegaf Hamzah and Partners. Oke, itu klarifikasinya dari AHK. Saya cek, betul memang. Saya tanya, terus siapa Bang? Wah, lu jangan nanya gua lah. Ya kan kata dia. Oke, itu hak dia kan untuk nanya ya. Gua dalami dong. Saya dalami dong. Iya. Siapa kantor hukum yang mengurusi proses mulai dari drafting, deal, negosiasi dan sebagainya sampai closing gitu loh. Transaksi 6,3 T ini ketemu. Nama kantor hukumnya Umbra Law Office. Umbra Law Office ini kantor hukum yang alamat kantornya di gedung Telkom. Nanti siapapun bisa lihat Umbra itu portofolionya dia menangani banyak transaksi-transaksi BUMN ya kan. Saya sampaikan secara terbuka aja di sini di Umbra. Jadi sudah ketahuan. Nanti kalau ada komplain dari pihak-pihak yang silakan ya. Jadi kita juga harus menghargai hak jawab ya. Jangan hak mempidanakan. Ini hak jawab ya. Ini karena ini adalah untuk kepentingan publik. Karena ini dana publik ya kan. Ini dana negara. Sampai sejauh ini masyarakat bisa mengetahui total transaksinya 6,3 triliun, bentuk transaksinya adalah convertible bond dan opsi saham tadi. Terjadi antara pihaknya Telkomsel, anak perusahaannya Telkom, yang Menteri BUMN-nya Erick Thohir, dan di sini ada Boy Thohir. Tahu transaksi ini settlement-nya istilahnya kita bilang diatur oleh kantor hukum yang namanya Umbra tadi, yang ada di kantornya di gedung Telkom juga, ya kan. Terus kita juga jadi tahu, saya gedung juga Telkom Gatot Subroto ya. Iya, Landmark Tower itu. Terus kita juga tahu bahwa transaksi ini terjadi. Maksudnya yang Gatot Subroto kan? Ya. Terjadi ketika komisaris utama Telkomselnya adalah Wisnu Tama dan dirut Telkomselnya adalah Setianto Hartono. Siapa itu? Itu mantan dirut Telkomsel ketika transaksi ini terjadi. Orang itu juga sudah pernah saya tulis, saya cari juga, karena hilang. Karena orang ini hilangnya menarik. Setianto ini menghilangnya. Jadi begini, saya lihat di podcastnya Tempo, ya kan, sebulan sebelum dicopot. Jadi dia dicopot sebagai dirut Telkomsel itu pada tanggal 28 Mei.
2021. Oke. 10 hari setelah transaksi yang 4,2 triliun terjadi. Itu Yang tanggal 18 Mei. berarti transaksi yang kedua ya? Transaksi yang kedua kan terjadi 18 Mei. Iya. Sebetulnya Iya. semuanya itu. Itu intinya di 18 Mei itu sibuk sekali tuh Mei 2021. Iya. 18 Mei 2021 terjadilah transaksi itu 6,3 T itu. 28 Mei ya kan. Ini Dirut Telkomsel ini dicopot. Iya. Sehari sebelum dicopot, artinya sekitar tanggal 27, ini Dirut Telkomsel ini dia meresmikan yang namanya 5G pertama di Indonesia. Oke. 28 dicopot, 3 hari kemudian dia diperiksa polisi. Polda Metro Jaya untuk kasus salah satu dugaan korupsi Telkomsel yang merugikan negara 300 miliar. Jadi dia transaksi terjadi pada saat dia 27 dia meresmikan 5G, 28 itu dia dicopot sebagai Dirut Telkomsel, 31 Mei itu dia diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus korupsi salah satu proyek di Telkomsel 300 miliar. Sekarang orangnya saya nggak tahu di mana. Kalau Anda cek Google semua, rekomendasi Google tuh menulis kemana Setianto Hartono. Itu rekomendasi di Google. Oke. Gak ada tahu. Menarik bagi saya kan naluri saya. Iya. Ini ada apa transaksi ini gitu loh. Jadi biar Sobat Era tahu juga, jadi Agustinus Edi Kristianto ini memang mantan wartawan. Bahkan sekarang bisa dibilang tetap menjalankan fungsi jurnalisme ya, tentu dengan platform yang beda. Sekarang agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya di media itu. Iya, sama. Iya. Oke. Jadi itu yang membuat ini menarik. Ini bukan sekedar masalah kita bicarain ngomong gede unicorn ekosistem kita. Detailnya ini menarik. Oke. Oh tapi walaupun tadi ini kalian bilang, dari media itu sama. Padahal kita bilang kita baru ketemu 2 kali. Memang sama tapi zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Iya. Jadi saya lebih dulu masuk, lebih dulu keluar. Dia masuk setelah saya keluar gitu. Oke. Jadi terus masyarakat heboh dong. Saya senang karena masyarakat jadi mengerti. Oh ini segamblang ini ada juga yang ngomong ternyata ada dugaan konflik kepentingan. Oh ternyata ini. Terus lah. Mereka tentu membela diri dong pihak Telkom. Yeah. Saya sangat senang mereka membela diri. Bahkan pada tanggal 24 Ya Mei, malah saya juga pengen kalau misalnya ada komplain ya setelah kita podcast ini, maka pihak-pihak yang merasa berkeberatan itu dikonfrontir dengan saya. Agus gitu. Jadi tidak sendirian juga. Kalau sendirian tuh namanya one traffic. Iya. Nah ini saya nggak suka juga begitu. Iya, ini adalah cara kita untuk menerangkan ke publik masalahnya apa. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada komplain, ya kita harus two way traffic jadinya nanti. Oke. Terus tanggal 24 Mei kemarin itu kan perkembangan yang berikutnya kan Bursa Efek Indonesia itu kan mempertanyakan soal yang rame-rame di publik soal konflik kepentingan dan afiliasi ini kepada pihak Telkom. Telkom sudah menjawab, sudah saya screenshot juga. Jawaban dia ada 3 poin. Pada poin pertama itu mereka beranggapan intinya tidak ada afiliasi dan benturan kepentingan. Nah, kenapa? 1, kata dia poin pertama tidak terdapat kesamaan lebih dari satu atau lebih dari satu anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris antara emiten, ya kan dengan apa namanya emiten atau Telkomsel dengan Gojek. Oke. Saya ketika Telkom menulis itu poin itu, saya udah capek juga. Gue nggak mau nulis lagi lah. Saya ngomong sama sahabat saya, ya kan Ino ini. No, gue capek nih kalau ini udah sore-sore keluarnya. Sebetulnya gue nggak mau nulis, tapi hati kecil gue bilang, yo masa ini kan nggak sesuai dengan kenyataan. Kan Wisnu Tama tuh kan sama. Oke. Ya kan? Sampai sekarang Wisnu Tama tetap masih rangkap jabatan ya. Masih Komut Telkomsel dan masih Komisaris GoTo. Masih. Jadi sebenarnya terpenuhi pelanggarannya itu ya. Kenapa poin pertama pun terpaksa gue tulis lah di status lah bahwa ini tidak benar. Dia masih pada saat transaksi itu terjadi pun bahkan prospektus GoTo itu pun menuliskan dalam misalnya mereka ada perjanjian kerjasama tentang korporasi prabayar itu kan. Mereka menyebut sendiri adanya kesamaan anggota dewan komisaris antara Telkomsel dan perusahaan. Dalam hal ini kan mereka yang ngaku sendiri. Kok bisa dibilang tidak gitu loh. Saya sampai mikir loh, ini perusahaan sekelas Telkom loh.
Jawaban resmi ke bursa loh. Iya. Akhirnya saya tulis tuh di status saya yang terakhir. Terus berjalan. Nggak banyak serangan balik karena memang faktanya begitu, apa yang mau diserang ya kan? Iya. Memang faktanya memang tidak benar, yang benar adalah ada kesamaan anggota Dewan Komisaris. Ya memang yang susah dibantahnya adalah sesuatu yang faktual. Iya, kita gimana? Agus berbaju hitam nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Oke. Terus ya afiliasi kan saya banyak ngomong, saya tulis tuh, akui saja bahwa ada hubungan afiliasi berupa hubungan kekeluargaan darah. Antara kan nggak bisa bantah kita. Saudara Erick Thohir adalah adiknya, satu. Yeah. Terus afiliasi karena ada kesamaan anggota Dewan Komisaris itu. Kan itu nggak bisa dibantah. Akui aja, saya bilang ada afiliasi. Nah ini mereka belum ada jawaban nih. Belum saya lihat, belum ada jawaban afiliasi. Karena memang saya juga ngerti dalam namanya penegakan hukum pasar modal, selain soal afiliasi juga harus dibuktikan yang ada namanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan. Ada afiliasi, ada benturan kepentingan. Ya nanti orang nilai sendirilah. Benturan kepentingan, saya tanya ke beberapa teman-teman yang pernah menjadi pemeriksa di bursa. Orang, apa sih atau sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur yang namanya benturan kepentingan? Ini afiliasi saya sudah terbukti nih. Iya. Artinya satu alat bukti sudah terpenuhi. Jadi afiliasi itu hubungan kekeluargaan. Untuk kasus Erick Thohir dan Boy Thohir. Kesamaan anggota Dewan Komisaris untuk kasus Wisnu Tama. Itu afiliasi juga. Oke, dua ya. Paling tidak dua. Iya, jadi itu sudah terpenuhi, nggak bisa dibantah. Iya. Jelas. Yang kedua, ya buktikan dong benturan kepentingan. Saya tanya dong kepada teman-teman ya yang mengerti ini. Jadi benturan kepentingan ini konflik of interest kalau bahasa bagaimana kerennya. Cara teknisnya dalam pemeriksaan itu soal benturan kepentingan itu apa tolak ukurnya? Unsur-unsur apa aja harus dipenuhi untuk menyebut bahwa transaksi ini benturan kepentingan gitu loh. Ada teman yang menjawab ya, dia paham tentang bidang pemeriksaan di dunia bursa ya, menyebut bahwa ada pihak yang diuntungkan, memperoleh manfaat. Oke. Kita harus buktikan itu ya kan. Iya. Makanya di terakhir tulisan saya menulis. Ini pertaruhan terakhir saya juga. Selain yang laporan ke SEC. Iya. Kita lihat nanti salah satu majalah, ya kan. Edisi pekan ini. Dia akan membuka itu. Duit 6,3 T itu dipakai apa? Artinya kalau dipakai untuk apa oleh pihak GoTo. Iya. Akan bisa terlihat ya kan. Siapa yang memperoleh manfaat. Siapa yang diuntungkan. Saya sudah komitmen di status saya tidak diunggah di dinding saya, biar pers yang membuka. Nanti kita lihat, Sabtu juga udah keluar edisi digitalnya. Nanti kita lihat grafisnya. Jadi nggak ada ininya, nggak ada bocor-bocorannya di sini. Nanti setelah selesai ini. Karena saya komit ya, karena saya juga pengen mengajak supaya pihak pers itu menjalankan fungsinya secara jujur dan berani. Gitu. Iya. Nanti kita lihat, artinya untuk membuktikan afiliasinya terbukti. Ininya konflik kepentingannya terbukti juga dalam bentuk ada pihak yang memperoleh manfaat dari uang itu. Ya, nanti kita tunggu aja minggu depan apa yang terjadi kehebohan di negara ini. Tapi saya harus fair. Kalau saya bilang, Telkomsel boleh, Telkom boleh aja ngomong nggak ada afiliasi, nggak ada benturan kepentingan. Tapi kan kita nggak boleh percaya begitu aja. Nah, pemirsa juga boleh tidak percaya kepada apa yang saya ucapkan ini. Karena saya bukan otoritas yang berwenang secara hukum, aturan untuk menentukan bahwa transaksi ini terbukti tidak afiliasi. Ya kita OJK lah. Iya. Kita hanya warga masyarakat. Periksa dong ya kan. Yang concern ya kan. Yang masalahnya ada nggak tanda-tanda dari semua berita yang sudah keluar? Iya. OJK mau berkeinginan untuk memeriksa? Nggak ada. Ada nggak tanda-tanda bursa tuh mau memeriksa mendalam? OJK ini ada ini ya, kemarin tuh saya dihubungin wartawan. Mau dilantik ya? Iya, soal pelantikan apa? Pelantikannya batal. Saya nggak tahu karena apa tuh. Karena masa jabatannya belum selesai sebenarnya. Itu kita nggak tahu. Maksudnya kalau nggak salah ya, masa jabatannya itu tanggal sekian, tapi mau dipercepat pelantikannya. Loh kok bisa begitu? Biasanya kan sesuai dengan masa jabatan gitu. Kepentingan kita simpel bang. OJK ya periksalah. Untuk buktikan, biar nanti kita awasi sama-sama gitu. Kita boleh tidak percaya pada apa yang dinyatakan Telkom, masyarakat juga boleh tidak percaya karena kita bukan otoritas. Kita warga biasa. Kan saya bilang tadi saya anak orang biasa, melihat dari sudut orang biasa.
saya melihat orang-orang yang dalam tanda petik kuat dan luar biasa yang biasanya nyuruh-nyuruh kita gitu, mengatur-ngatur kita, kok bertindak seperti itu. Sudut pandang orang biasa itu. Iya. Periksa dong, kalau nggak diperiksa kita kemana lagi Bang? Iya. Nah, kalau ke SEC kan dia otoritasnya otoritas sang TLK ya. Nanti dia ada hukum acaranya sendiri, kita nggak tahu lah. Saya bilang tunggu saja. Dan ini kan parahnya nggak ada yang bicara. Sampai terakhir saya juga bilang, secara politik, ya presidennya ya diam aja. Presidennya diam aja. Ini adalah kesekian kalinya saya bicara tentang mengkritik kebijakan Jokowi, mulai dari prakerja dan sebagainya, yang diduga melibatkan para pembantunya. Sampai saya tiba pada kesimpulan problem bangsa ini memang etika. Gak punya etika gitu. Padahal ekonomi yang bagus, bangsa yang dahsyat harus dibangun di atas moral dan etika. Etika itu yang nggak ada. Jadi kita mau bangun bandara sebanyak apapun, infrastruktur sebanyak apapun, dan itu harusnya selesai dengan revolusi mental ya. Iya, ini nggak selesai. Tapi saudara sekalian, ya ini persoalan terbesar ya. Nanti kita tidak tahu kehebohan apa lagi ya. Tetapi intinya adalah ya tadi fenomenanya adalah masyarakat yang mengkontrol atau mengontrol kekuasaan itu justru memiliki konsekuensi. Sementara orang-orang yang betul-betul ngambil uang negaranya itu bisa bebas begitu aja. Ya, nanti kita lihat. Ini penting sekali untuk minggu depan ya. Setidaknya kan terbitnya Senin ya si majalah itu ya. Kita pelototin sama-sama. Kalau majalah itu nggak usah dibilang lagi, majalah itu pasti Tempo. Soalnya tidak ada lagi majalah yang punya dedikasi untuk investigasi dan lain sebagainya. Saya ada infonya, saya sudah ada bahannya ya kan, tapi saya mau ada partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, dari pers untuk menunjukkan. Oh, tapi jangan-jangan gara-gara omongan kita diborong jangan-jangan. Iya, nanti kan ada saya. Pernah terjadi. Oke, ada satu hal Bung Agus ya. Kan di dalam tulisan itu Anda menyebutkan mengenai saham dari Boy Thohir sebesar 1 miliar. Betul. Dengan harga 1 rupiah. Ya. Itu saham itu didapat dari mana ya? Begini ceritanya soal saham. Jadi Gojek itu, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu adalah perusahaan yang badan hukumnya didirikan baru tahun 2015. 2015. Jadi perusahaan itu modal disetor penuhnya itu dalam tanda petik hanya 1, sekian T, hanya iya. Kebanyakan Telkomsel. Iya. Pemegang saham shareholdernya banyak itu. Oh, ini yang Gojek ini? Yang Aplikasi Karya Anak Bangsa. Oh, aplikasi ya. Ceritanya kan begitu. Iya, Aplikasi Karya Anak Bangsa ini yang itu operatornya Gojek ya? Iya, Gojek. Dia PT Aplikasi. Nah, dia itu mencantumkan di situ nilai nominal per sahamnya memang 1 rupiah. Lama. Jadi sekitar berarti 1 triliunan lembar ya. 1 triliunan lembar. Terus akta berubah sampai kemudian terjadi transaksi 18 Mei tadi. 18 Mei tadi mungkin mereka beroperasi lah perusahaannya ya. 6,3 triliun tadi ya. Terus terjadi stock split. Stock split itu perbandingannya adalah 1:266. 1:266. Jadi lembarnya kan jadi tambah banyak gitu. Lembar jadi tambah banyak. Nah, Telkomsel itu masuk itu di harga per lembarnya itu 5.000 sekian dolar, 72 juta waktu itu. Sekian lembarnya? Ya, 5.000 dolar. Ya, jadi dia masuk sebelum stock split. Jadi gini ngitungnya. Jadi dia masuk, ini agak teknis mungkin semua. Saya simpel aja. 5.000 dia masuk, dia dapat 89.000 sekian lembar saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Telkomsel. Terus terjadi stock split. Nah, stock split yang didaftarkan oleh pihak PT Akap ini ke Kemenkumham itu 266 per lembar. Nah, artinya setelah stock split berarti jumlah sahamnya si Telkomsel kan jadi banyak tuh, jadi tambah aja menjadi 27 miliar lembar. Ya simpel aja, kita mau tahu per lembarnya berapa ya bagi aja 6,3 dibagi 27 miliar lembar, 6,3 triliun dibagi 27 miliar lembar ya hasilnya 266. Juga 266 per lembar. 266 per lembar dia ngambil dari Gojek. Iya, itu saham dia setelah stock split saham Telkomsel sama 26. Artinya harga perolehan dia 266. Nah, ketika harga perolehan itu 266
pihak Telkomsel itu menilai pakai appraisal mungkin mereka mana ya, nilai wajarnya si Telkomsel itu adalah Rp375 per lembar. Itu ada penilaian independennya. Artinya dia belinya 266, padahal nilai wajarnya nih 375, artinya untung lah gitu. Oh, dianggap untung. Simpel kan? Nah, jadi ketika harga IPO-nya itu 338, berarti kan turun tuh dari 375 jadi 338. Berarti kan untungnya kurang juga. Gitu. Untungnya berkurang tapi masih untung. Pokoknya acuannya 266 itu. Pertanyaannya di mana Boy Thohir masuk? Itu. Jadi sampai transaksi itu terjadi, posisi Garibaldi Thohir di PT Aplikasi Garibaldi itu Boy Thohir ya. Itu hanya sebagai pengurus perusahaan. Dalam hal ini adalah presiden komisaris. Sampai 18 Mei. Nama Boy Thohir itu muncul sebagai pemegang 1 miliar sekian lembar saham di PT Akap itu pada akta November 2021. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Jadi ketika November 2021, dia sudah menjadi pemegang 1 miliar lembar saham PT Akap, GoTo ya berarti ya, dan sekaligus presiden komisaris. Enggak, PT Akap itu GoTo ya? GoTo. Oh jadi sorry. Kalau Gojek saja apa namanya? PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Karya Bangsa. Kemudian kalau Tokopedia dengan Tokopedia kan, jadi PT Gojek Tokopedia lah gitu. Lalu kan Boy Thohir kan bawa saham dari Akap kan? Nah, lalu di GoTo-nya gimana? Dari saham akhirnya ini di PT sahamnya Akap, Pak. Akap. Nah, itu memang ada perubahan tuh. Ada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, ada PT Gojek Tokopedia dan sebagainya, ada PT Dompet Karya Anak Bangsa dan sebagainya. Dompet Karya Anak Bangsa itu GoPay. Itu perusahaan yang dikendalikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Dan itu memang banyak PT-nya, badan hukumnya mereka banyak. Kita sebaiknya tidak masuk ke situ karena itu urusan itu akan sangat rumit sekali pengaturannya. Kita fokus follow the money-nya aja. 6,3 ini masuk kemana gitu loh. 6,3-nya Telkomsel ini dipakai apa? Lalu yang saham yang katanya Boy Thohir untung itu gimana akhirnya? Akhirnya kan di prospektus diungkapkan sendiri. Di prospektusnya GoTo ya kan. Ketika mau IPO bahwa di situ Boy Thohir adalah presiden komisaris dan pemegang 1 miliar lembar sahamnya. Jadi kayak dikonversi begitu ya? Yang saham Akap lalu ditransfer Saya tidak tahu. Kita lihat faktanya aja. Di akta November begitu, di prospektus diakui sendiri. Makanya ini kita dalam kasus ini. Sekarang kalau di GoTo itu persentase sahamnya bagaimana? Sama dia. Persentase sahamnya memang kecil ya. Enggak, maksudnya persentase saham keseluruhan. Kalau berdasarkan laporan registrasi efek yang 10 Mei itu 81%-nya itu memang saham itu dimiliki oleh perorangan dan badan hukum asing. Yang modal disetor dan penuh 81%. Lalu 19-nya lokal tuh ada dana pensiun juga ada dan sebagainya banyak lah. Komposisi termasuk Telkomsel itu, ini menarik. Telkomsel berdasarkan data terakhir dia tidak disebutkan Telkomsel langsung, termasuk tidak disebutkan Nadiem Makarim ya. Itu kan ada. Mereka tulis aja lain-lain di bawah 5%. Jadi Telkomsel itu di bawah 5%. Jadi 6,3 triliun itu di bawah 5%. Dikonversinya. Jadi kalau ini cara menghitungnya Gojek ya, menghitungnya GoTo soal duit 6,3 ini begini. Jadi dalam prospektusnya mereka mengatakan memang mereka memperoleh pinjaman utang ya kan. Jadi rasio utang mereka meningkat akibat adanya pinjaman dari Telkomsel yang nilainya adalah 150 juta tadi 2,1 T berarti ya. Dan 300 juta tadi 4,2. Tapi pada periode pada 18 Mei 2021 Perseroan telah melunasi pinjaman itu karena kan sudah dikonversi jadi saham. Iya. Jadi mereka sudah melunasi pinjaman. Jadi GoTo sudah melunasi pinjaman dari Telkomsel. Karena udah jadi kertas kan? Karena settlementnya itu dikonversi sebagai saham. Yang besarnya di bawah 5% lain-lain tadi.
I see. Yang nanti mereka udah mengumumkan lagi tuh beberapa waktu ke depan mereka mau private placement tuh, ya kan? Nanti akan berkonsekuensi delusi lagi tuh. Kita nggak tahu cara mainnya. Kembali lagi kita fokus pada 6,3T tadi. Oke. Dan cara berpikir, follow the money ya. Cara berpikir orang biasa seperti saya orang biasa, saya nggak peduli orang anggap saya apa. Cuma satu, kok bisa BUMN, NKRI berinvestasi di perusahaan yang tengah merugi. Tuh. Terus yang kedua, kok bisa uang itu dikonversi menjadi saham di perusahaan yang sampai hari ini masih merugi? Oke. Iya kan? Iya. Yang ketiga, maksudnya mau dikonversi sebagai saham gitu ya? Merugi. Ini apa pertimbangannya gitu? Iya. Ya. Terus yang ketiga, apa benar dalam posisi afiliasi seperti itu tidak terjadi hal-hal yang sifatnya intervensi? Kenapa lo nggak kasih 6,3-nya ke misalnya ke Maxim misalnya, yang bukan ininya Boy Thohir, atau misalnya ke perusahaan yang sejenis lain, atau startup saya lah misalnya, oh enggak, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ini. Terus kemana itu Dirut Telkomsel itu? Kan harusnya dia bertanggungjawabkan. Terus kenapa itu Wisnu Tama kok bisa ada double? Iya. Artinya dia ada di pihak sini, ada di pihak sini. Di pihak Telkomsel ikut dalam memutuskan, menyetujui investasi 6,3 itu. Ketika rapat di GoTo, dia menyetujui penggunaan dana Telkomsel itu. Hati nggak coba negara kita begitu? Tapi Anda nggak perlu percaya saya. Lihatlah orang-orang yang digaji itu, OJK dan sebagainya. Apa gerakan mereka yang ngelihat gitu? Apakah mereka mau membenarkan? Nggak tahu. Diperiksa dulu aja. Bagi saya udah bagus diperiksa. Ya, jadi saudara sekalian ya, kalau melihat seperti ini ya kita objektif saja. Makanya saya nggak mau tanya motifnya apa. Pokoknya fakta yang disidangkan kita telaah ya kan. Dan otoritas juga bertindak kalau seandainya memang ditemukan adanya ya tadi benturan kepentingan ya kan, transaksi terafiliasi ya kan, dan lebih dari itu mungkin tindak pidana ya. Ada presidennya lah minimal ada ngomong gitu loh, bersih-bersih BUMN, jangan ada transaksi yang afiliasi, lindung jangan jadikan, ada yang ngomong begitu. Ini nggak ada bang, sampai hari ini. Gimana nggak kita makin curiga gitu loh, ada apa di balik ini? Tidak ada. Yang ada adalah bantahan-bantahan di medsos saja. Oke. Gitu. Bung Agus, coba kita lihat komentar ya. Mudah-mudahan memang ini sedikit complicated tapi sederhana sih sesungguhnya ya. Bahwa ada investasi Telkomsel ke GoTo ya kan. Sebesar kurang lebih ya kan 6,3 triliun. Nah, investasi ini kemudian dikonversi sebagai saham, ya kan? Sahamnya besarannya di bawah 5% masuk dan lain-lain. Masalahnya adalah why, ya kan? Kenapa harus tanam duit 6,3% ke GoTo? Dan uang itu buat siapa yang diuntungkan dan lain. Jadi follow the money 6,3 triliun itu ya. Kalau enggak, jadi kita kehilangan arah. Ya, kita nggak usah pusing-pusing soal macam-macam, tapi follow the money-nya. Karena kalau kita bicara benturan kepentingan dan ada pihak yang diuntungkan, kita nggak usah bicara tentang prospek perusahaan lagi. Ini berarti transaksi yang memang ada konflik of interest-nya. Sahabat sekalian, saya akan baca beberapa ya. Dan seperti biasanya, kalau kita ngomong begini, ya kan, itu banyak pro dan kontranya, kira-kira begitu. Dari orang yang paham sampai orang yang nggak paham. Pokoknya yang penting kalau Agus atau Refli yang ngomong, sikat dulu, kira-kira begitu. Oke ya. Oke. Kemudian dia bilang KPK-nya Firly Bahuri adem ayem tuh, ya kan? Dia bilang keren, cadas ya. Sepertinya memang presidensial threshold 0% menjadi solusi untuk menentukan sarang oligarki. Bung Refli, bagaimana soal perjuangan gugatan presidensial threshold 0%? Apakah sudah yang kandas? Masih punya harapan. Perkara kemudian itu soal menang kalah itu soal lain ya.
Di kepala buzzer RP yang otaknya minimalis, mengungkap kebenaran sama dengan menebar kebencian, meluapkan sakit hati. Nah, ya kan? Saya mewakili para buzzer. Anda sakit hati ya? kita tuh sakit hati apa? Oke ya, jadi ini nggak ada kaitannya soal sakit hati dan kebencian. Tapi misalnya nih ya, Bung Agus, kalaupun Anda sakit hati dan Anda menebarkan kebencian, misalnya ya, saya nggak terlalu peduli tuh. Yang saya pedulikan adalah apakah yang Anda omongkan itu benar apa enggak, ya kan? Karena itu otoritas harus bertindak untuk melakukan investigasi soal ini kan. Itulah fase yang sering kita lewati ketika kita mencoba kritis pada kebijakannya. Orang dibenturkan pada argumen ad hominem ya. Menyerang pribadinya, menyerang kredibilitas dia dan sebagainya. Orang lupa. Makanya saya bilang tadi, kita harus mulai menghargai sudut pandang orang-orang biasa supaya semakin banyak orang berpartisipasi. Sekarang kan jadi ngomongin soal saham. Jadi orang tidak tidak perhatian sama apa yang Anda tulis, tapi sibuk mengutak-atik siapa sebenarnya Agus itu. Iya, sampai termasuk waktu itu Gracious pengiklannya siapa aja, ya kan? Saya nggak tahu. Maksudnya bukannya mengurusi itu, saya kan pemret. Tapi itu resiko. Tapi saya senang, yang paling saya senang adalah sekarang masyarakat jadi mengerti apa yang terjadi. Jadi contoh gini, Bang, ini menarik. Jadi ketika 16, 17, 18 sana sebagainya itu untuk membuktikan bahwa tindakan investasi 6,3 triliun itu justified. Nah, buktinya sahamnya naik begitu ya. Toh lagi pula ngapain kita tunjukin harga candlestick pada hari itu? Ya kita nanti tunggulah tanggal Juni 2022 ya kan. Kuartal 2 apa yang dilaporkan Telkom. Tapi prinsipnya selama artinya itu Telkom akan terus mencantumkan itu dalam laporan keuangan. Dan dia kan harus kredibel karena dia PBK kan. Jadi sebenarnya menyisihkan labanya terus. Jadi sobat era sekalian ya, kita harus paham bahwa Telkom yang punya Republik kita itu pemerintah sebenarnya masih mengontrol 52% saham saja sebenarnya. Hanya 52% loh. Tapi walaupun 52% ya tetap saja itu BUMN. Sahamnya NKRI kok Dwi Warna. Dan satu lagi, orang bilang ini Agustinus dia karena tidak suka saya sama GoTo, Erick Thohir dan sebagainya. Bukan tidak suka. Lihat presiden, saya lihat. Presiden di Telkom juga. Ingat apa yang terjadi dengan duit investasinya PT Pins di Tele? Di Tipon? Jadi 2014 juga dia berinvestasi. Ceritanya sama. Nilainya cuma waktu itu 1,5 T. Investasi itu melalui anak perusahaannya Telkom namanya PT Pins. Dapatlah dia 24% di sana. Bahasanya 2014 sama. Voucher akan jadi masa depan. Dia akan menjadi bahasanya keren banget. Connectivity lah dan sebagainya. Sama. Tapi apa yang terjadi? Rugi. Yang punya Tipon kan akhirnya tuh pilot. Terus akibatnya apa? Pada laporan keuangan Telkom 2021, akhirnya Telkom menyisihkan labanya sebesar 481 miliar deh. Ya kan? Untuk menutup kerugian itu. Makanya di laporan keuangan Telkom yang 2022 kuartal 1 ini, Tipon nggak ada lagi karena udah disisihkan. Tapi pertanyaannya kan kita simpel aja. Buset, 1,5 T hilang dong kan gitu. Iya. Jadi saudara sekalian yang agak paham sedikit BUMN ya, nggak banyak BUMN yang net profitnya, keuntungan bersihnya di atas 1 triliun gitu. Jadi kalau misalnya dibuang ya, dalam tanda kutip dibuangnya untuk menutup transaksi-transaksi yang rugi, ya itu lumayan juga. Dan yang kasihan ya memang karyawan-karyawannya akhirnya. Mereka yang tadinya mungkin dapat bonus jadi nggak dapat bonus dan lain sebagainya. Jadi kita banyak menguji akal sehat. Akhirnya ada satu tuh mungkin ini yang disebut business judgment rule. Dan itu tidak masuk akal diungkapkan oleh staf khususnya Menteri BUMN. Kenapa dia investasi di GoTo sekian? Bayangkan perhitungannya dia ya. Jadi dia menghitung karena besarnya potensi pemasukan dari Telkom Gojek. Dia hitung 2,5 juta driver Gojek saat ini. Dikalikan 50.000 pulsa Telkomsel sehari. Itulah katanya potensi pemasukan akan menguntungkan gitu investasi Telkomsel. Jadi ngitungnya begitu, simple.
Saya udah aneh nih negara Ya, nih. tapi terlepas dia menghitungnya seperti apa kan, sebenarnya kan fokus kita lagi-lagi adalah transaksi benturan kepentingan itu, ya follow the money-nya, ya kan? Jadi ini Karena kalau soal prospek-prospek ke depan, kita kan nggak ngerti kan, nggak tahu. Bisa untung, bisa rugi. Tapi dalam kerangka good corporate governance dan good governance, kita ya tadi follow the money yang 6,3 triliun. Jadi hulu dan hilirnya, ya. Why? Pilihannya ke sana, uangnya dan lain sebagainya, siapa yang diuntungkan dan lain sebagainya. Dan ingat, menghitung kerugian tuh bukan hanya naik samar, bukan. Ingat presiden kasus Jiwasraya. Apa pertimbangan hakim ketika dia memutus perkara itu? Begini dia pertimbangannya menarik. Apa? Keuntungan yang akan terjadi di masa depan itu belum pasti terjadi. Keuntungan atau kerugian. Yang pasti bisa dihitung adalah duit yang ketika itu. Jadi Jiwasraya begitu. Karena kalau kita nggak bisa bicara tentang masa depan, karena hukum itu nggak bicara tentang masa depan. Kalau kita bicara investasi, memang kita bicara tentang masa depan. Tapi hukum bicara hari ini. Itulah yang bisa dihitung kerugiannya secara pasti oleh siapa? Ya BPK nanti hitung. Jadi kita harus paham ya. Jadi beda antara pendekatan investasi sama pendekatan hukum. Ya pokoknya intinya kalau pendekatan hukum itu ya lo makan duitnya nggak kira-kira gitu aja kalau orang bahasa mungkin sekarang premannya. bilang Bang, ya nanti itu kan Agus ngomong aja, tapi ingat hari ini ada kejadian kartu prakerja yang pernah saya gugat juga, saya masalahin, nggak ada kerugian negara dan sebagainya. Hari ini BPK mengeluarkan audit itu, ada tuh duga indikasi. Ada tuh. Nanti kita lihat, nggak harus selalu terjadi hari ini. Kita sabar aja, yang penting kita fokus sama apa yang kita permasalahkan, tutup kuping sama berbagai macam kepentingan. Saya nggak perlu apa-apa, bukannya saya sombong ya, tapi menuding saya berada di kelompok sebelah. Nah ini termasuk saya datang ke sini kan, ada yang nulis nih baru hari ini, katanya Agustinus Edi Krianto, mungkin dia ada di kubu sebelah katanya. Sebelah mana? Sebelahnya Jokowi katanya. Tambah lagi ke sini nanti saya digoreng lagi. Bukan. Makanya saya di depan saya bilang, selain saya datang ke sini mau, kan nih subscribernya banyak, walaupun kalah sama close the door ya, demi bapak saya. Bapak saya senang dan dia semakin sehat ngelihat saya. Nanti dibilang kalah sama close the door. Iyalah kan close the door udah 9 tahun, 10 tahun. Ini kan baru 2 tahun ya kan. Satu, yang kedua, ini real ini. Gitu. Jadi bukan karena saya kelompok sebelah atau apa gitu, tapi biar saya semakin banyak yang menguji saya. Tapi begini ya, memang ada gejala yang menurut saya tidak sehat ya. Seolah-olah kalau kita ingin mengkritik pemerintahan, mengkritik hal-hal seperti ini, kita dikait-kaitkan dengan perkubuan politik. Enggak lah, ya kan? Kita sebenarnya tidak terlalu peduli juga siapa yang jadi presidennya, as long as, ya kan? Anda menjalankan good governance, clean government. Kalau rakyat kita sejahtera enak kok sebenarnya kan. Tapi untuk sejahtera itu ya pemerintahan harus clear. Nggak mungkin pemerintahan korup. Menyebut saya dengan banyak soal gotu dan sebagainya. Mereka nyinyir, menghambat pencalonan Erick Thohir dan sebagainya. Khusus tentang Presiden Jokowi ya. Coba bayangkan, pikirkan betapa masyarakat. Ada nggak sekarang orang mempermasalahkan, mohon maaf, fisiknya dia. Mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya ini. Artinya perdebatan kita hari ini masyarakat menjadi lebih terhormat tentang kebijakannya. Iya. Harus itu disadari, jangan dipanas-panasi sebagai orang yang nyinyir kelompok sebelah. Kadrun. Saya masa kadrun gimana? Jadi Katolik ya. Namanya tuh Agustinus Edi Kristianto ya. Tapi jangan salah, kosakata politik kita, siapapun yang mengkritik presiden itu namanya kadrun. Makanya ketika saya ngelapor ke SEC, ada yang komen di status saya, ini bahaya, ini terlalu nekat, Anda bisa dimunirkan. Enggak, saya bilang. Saya justru memberi peluang kepada para pihak untuk mengangkat pembicaraan ini di forum yang terhormat. Mereka silakan membela diri di SEC. Presiden Jokowi, kita berbicara tentang hal yang terhormat, tentang kebijakan Anda. Saya nggak bicara tentang rambut Anda gimana, cara berjalan Anda. Itu saya nggak tahu kenapa kita nggak bisa melihat sesuatu hal positif. Saya aja dibilang kadrun, pusing nggak coba. Jadi begini, jangan salah, memang ya, sebuah negara yang dipenuhi para pencoleng,
koruptor dan lain sebagainya, pasti nggak mungkin bisa berpikir waras karena pasti dipenuhi kepentingan kan. Kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang waras untuk memecahkan masalah. Tapi kalau duduk sama orang yang punya kepentingan, korup dan lain sebagainya, nggak bisa memang. Intinya adalah pasti dia ingin punya protection, membeli sana, membeli sini untuk melindungi dirinya kan begitu. Jadi itu pembicaraan publik kita. Saya sebetulnya juga apa sih 2 tahun 3 tahun terakhir yang saya lakukan nih, enggak, saya senang aja masyarakat sekarang, terutama di komen-komen saya gitu. Kan follower saya makin banyak nih lumayan ya kan. Jadi orang bicara hal yang paling gampang begini. Kenapa orang seperti saya tertarik membacakan tulisan Anda? Sadar nggak kalau saya sudah berapa kali memuat AEK? Iya kan? Karena bukan karena saya kenal Anda. Karena apa yang Anda tuliskan itu bagi saya luar biasa. Saya kan membaca misalnya komentar-komentar atau analisis dari orang-orang politik. Saya tidak excited. Kenapa? Rata-rata mereka cuma logic thinking. Wah, ini kalau Anies sama Ganjar begini-begini. Tidak ada fakta dan data yang diungkapkan. Wah, Anda ini luar biasa. Tanggal sekian, prospektusnya ini dan lain sebagainya. Ya, karena memang analisis yang semi-semi ekonomi sih ya, bukan saya bilang, gitu. Saya senang masyarakat biasa, orang biasa seperti saya, seperti kita semua lah ya. Kita jadi ngomongin soal bursa ya. Iya. Ngomongin soal ekonomi. Dan ini juga pendidikan publik yang yang ini ya. Karena kadang-kadang gini, kayak yang namanya kejahatan kerah putih itu, dia kan canggih, sophisticated. Nah, hanya orang-orang yang masuk pada kecanggihan itu yang bisa paham, kan kira-kira begitu. Padahal ketika orang masuk ke lingkaran itu, ya dia jadi penjahat juga. Karena itu yang tertinggal adalah ya kita harus mengandalkan orang-orang yang awam, nggak punya kepentingan, nggak juga berpikir tentang kekayaan, hanya ingin melihat negara ini benar, dan kemudian ada misalnya kalau presidennya misalnya mengatakan begini, wah kita dukung ya kan. Kalau memang benar-benar luar biasa baik untuk memberantas korupsi. Ya, kita maksudnya jadi seperti anak kecil aja, kita yang ngelihat sesuatu apa adanya. Ada kegembiraan ketika kita sama lah kayak logikanya kalau kita di RT kan kita senang nih bicarain nanti pagar kita kayak gimana gitu. Jadi ada jangan cuma kan oligarki itu intinya adalah pemerintahan oleh sedikit orang ya kan, oleh segelintir orang saja. Itu yang nggak boleh terjadi. Oke, jadi coba kita bacakan lagi ya. Ada bukan urusan saya kok tanya saya. Itu Jokowi itu. Sorry ya. Saya bangga dianggap kadrun tapi terhina dianggap cebong. Itu nggak ada. Kita nggak ada kaitannya sama cebong kadrun. Yang kita bicarakan adalah sesuatu fenomena. Kalau mau bahasa kerennya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance, clean government. Udahlah, itu aja kita. Jadi makanya saya bertemunya dengan beliau ya, dengan Agus itu pada satu kata yang namanya good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau dia BUMN, GCG, good corporate governance, itu aja ya. Oke. Ojo ke susu langsung manut, opo gitu. Kemudian wah, ini ada yang nanya apa nama YouTube-nya Bang Agus? Saya cuma di Facebook. Ada Facebook ya, jadi Facebook Agustinus Edi Kristianto. Saya hanya nggak ada di yang lain. Agustinus itu biasa, Edi itu EDY ya, Kristianto biasa juga, nggak Y ya, I ya. EDY. Oke, jadi Agustinus EDY Kristianto. Jadi tinggal di searching aja, install YouTube pasti ada ya. Karena begini. Facebook. Facebook. Sorry, Facebook bukan YouTube, Facebook ya. Mau Kristen, Batak, Chinese, ateis, kalau kritik pemerintah pasti diserang buzzer dan dibilang kadrun, ya kan? Oke. Oh, dibilang nggak apa-apa bang disebut kadrun, kan kadrun itu kader Bung Refli Harun. Saya dibilang Refli kadrun ya, luar biasa ya, kader Refli Harun disebut kadrun jadinya. Ini salah satu kebusukan rezim, jarang yang mengetahui. Terima kasih Mas Agus, saya pinter ya. Jadi gini, kita kan harus objektif ya. Objektifnya begini, saya tidak pernah berpretensi ya sebagai akademisi bahwa saya benar, ya kan? Dan saya juga tidak ingin sobat era sekalian menganggap bahwa Agus pasti benar. Karena itu kebenaran itu harus diuji. Ya kan?
Tapi bukan diuji oleh penegak hukum. Diuji oleh masyarakat, ya kan, yang berkeberatan datang ke meja ini, ya kan, kita sama-sama buka data, sama-sama buka fakta, kesalahan Agus di mana, ya kan, yang barangkali kalau dalam konsep Islam itu tabayun, ya kan. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Nah, hanya orang yang berhati lurus, tulus, ya kan, bersih, nggak punya konflik of interest, yang berani mencari kebenaran. Tapi kalau orang korup, dia nggak akan mungkin mencari kebenaran. Dia akan menutupi kebenaran dan biasanya mencari penegak hukum untuk memenjarakan orang yang berusaha mencari kebenaran. Ya, jadi bilang juga katanya kalau digini-giniin terus kasihan Telkomnya, Gus. Ini kan perusahaan negara. Begini saya bilang. Oke. Kasihan Telkom. Kalau kita kasihan, kita nggak perkosa dia. Iya. Kita harus mencegah dari siapapun yang mau mengambil keuntungan dari siapa yang kita kasihi. Iya. Itulah bentuk kasih yang menurut saya perlu kita tunjukkan. Dengan cara gimana? Kita bersuara kalau ada yang mau merusak sesuatu yang kita kasihi. Gila apa saya mau misalnya merusak Telkom sebagai institusi ya, Telkomsel, BUMN, enggak, ngapain? Saya kan NKRI, ada NKRI juga kan di situ. Saya sebagai masyarakat. Jadi cara menafsirkan kasihan kalau digini-gini jangan dijadikan itu alasan untuk berlindung dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Jangan sama juga begini. Orang kadang-kadang bicara tentang investasi dan kepastian hukum. Kalau KPK terlalu agresif katanya, ini penegakan hukum yang benar ya. Kalau penegak hukum yang benar terlalu agresif dalam menguak kasus-kasus ini, nanti kasihan investornya nggak mau datang. Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang. Begini, kalau negara itu menerapkan good corporate governance, good governance, clean government, maka yang datang adalah investor baik, ya kan? Tapi kalau di negara itu penuh dengan pat gulipat, datang juga investor, tapi investor bromocora yang datang, penjahat, ya kan? Nah, kita kan ingin investor yang baik, yang memang real menanamkan investasinya, bisa mendongkrak pendapatan dan ketenaga kerja kita, bukan investor yang cuma ibaratnya sepukul dua pukul lari dia setelah dapat keuntungan. Jadi begitu sobat era. Sama ini Bang, coba satu. Mungkin pemirsa juga berpikir ya. Itu kan gue tuh bagus tuh peluangnya kan di jalanan banyak tuh ijo-ijo ya kan. Mereka perusahaan perspektif ya. Ya kita hitung, kita lihat angkanya. Jadi setelah mereka merger dengan Tokopedia, kan mereka menghargakan dirinya, menilai asetnya mereka adalah 145,8 triliun. Itu yang tercatat kan. Evaluasi mereka ya. Yang tercatat kan. Kan kita harus tanya, emang bener segitu? Kan dia masih rugi tuh. Cara menghitungnya begini. 145,8 triliun itu terbesar adalah dua aset. Yaitu aset berupa goodwill 98 triliunan. Yang ketiga adalah aset tak berwujud berupa merek, ya kan, terus software gitu, ya kan, program sama hubungan pelanggan. Itu nilainya 4T. Jadi nilai terbesar aset jadi itu goodwill. Nah, itu akan goodwill itu kalau di Amerika itu toko barang bekas. Jadi goodwill itu Tokopedia asetnya 30T, kan dihargai. Ya udah gue belinya 120 triliun kurang 30 triliun asetnya. Jadi goodwill selisihnya sama aset tak berwujud. Tadi ada yang nanya tuh, itu hubungan pelanggan aset apa ya? Setahu saya di dunia startup itu yang disebut namanya GMV, Gross Merchandise Value. Jadi cara menghitungnya begini, seluruh transaksi yang terjadi di platform itu dikalikan nilai uangnya, jadi gede. Padahal uangnya nggak masuk semua ke situ. Iya kan, uangnya nggak masuk situ. Tapi itulah praktek yang terjadi di dunia startup. Makanya mereka itu mengenal yang namanya burn rate itu ya. Jadi berapa jumlah uang yang dibakar selama periode tertentu gitu. Karena mereka ujungnya exit strategi jalan keluarnya lewat IPO itu. Penawaran saham perdana, dan itu kan terjadi juga Alibaba dan sebagainya seperti itu. Ya kan? Jadi memang ini bisnis yang mungkin baru ya, nggak banyak orang tahu. Lu cara nyari duitnya gimana sih tuh kalau di startup-startupan gitu? Nah, kalau pengeluaran terbesarnya GoTo itu gaji. Sampai 4T deh, gaji karyawan dan eksekutif. Gajinya gede. Kalau di bukunya
Oh jadi berapa karyawan dia? Saya nggak tahu karyawannya berapa, Tapi tapi pengeluarannya 4 ya. 4 tip per tahun ya? Iya. Per tahun. Oh, Gede juga luar kan? biasa. Pengeluarannya Ini itu. BRI baru aja RUPS itu mengeluarkan bonus tantium kepada komisaris dan lain sebagainya 135 miliar. Nah sekarang yang saya dengar di Telkom itu mereka sedang ribut serikat pekerjanya. Iya. Ingat kita kembali ke yang unrealized gain 2,5 T tadi ya, Iya. yang dihitung itu kan unrealized gain ya. Iya. Itu ternyata ada informasi yang ke saya itu diperhitungkan sebagai ya istilahnya prestasi direksi dan komisaris sehingga akan mempengaruhi jumlah besaran tantim di besok. Bonus ya. Bonus. Iya. Bisa aja saya bilang. Ya, sobat era sekalian, memang mungkin sebagian sobat era sekalian, waduh berat sekali pembicaraan. Tapi enggak, ini sebenarnya ringan ya. Ada investasi 6,3 triliun dan dipertanyakan siapa yang untung dari investasi itu, ya kan? Karena ada nama-nama yang punya potensi benturan kepentingan. Sederhananya begitu aja. Kalau soal performa GoTo itu soal lain, ya kan? Soal valuasi soal lain, tapi follow the money yang 6,3 triliun. Kemana itu barang? Kira-kira begitu. Dari hulu ke hilir. Kenapa barang itu keluar? Lalu kemana itu barang? Kira-kira begitu. Maksud siapa? Ya, maksud Bro Agus tuh begitu sebenarnya. Nah, nggak usah pergi kemana-mana gitu. Kalau pergi kemana-mana memang akan ribet jadinya. Karena biasanya kalau yang begini jawabnya nggak difokuskan ke situ. Jawabnya prospek ini macam-macam nanti, jadi mengaburkan ya kan. Kita membangun ekosistem dan sinergi kata dia. Ya kan, jadi nanti mengaburkan. Ini maksudnya biar jangan mengaburkan, itu follow the money aja. Oke, sobat era sekalian, banyak sekali ya ini komentar-komentar. Silakan diikuti dan untuk Bung Agus silakan closing statement. Ya bagi saya ini Kesini, Bung. Kesini ya? Ya. Oh, iya. Ini salah satu perkara yang besar ya, mencakup institusi yang besar, terus juga seperti GoTo itu kan juga sehari-hari kita lihat ya. Tapi lebih dari itu semua tetap apapun temanya, mau prakerja, rekin dan sebagainya, seperti Bang Refli bilang tadi, pemerintahan yang bersih, ya kan, bebas KKN itu harus jadi tujuan kita. Oke. Jadi tujuan kita. Nah, ini kita perlu ingatkan terus lah. Kita harus lurus ke situ. Teknisnya seperti apa itu banyak cara. Nah, ini hanya salah satu cara aja untuk membuka diskusi. Tapi saya begitu senang menghargai ada forum-forum seperti ini, ada media sosial, terutama untuk orang-orang biasa berbicara tentang hal-hal yang sebetulnya mereka dulu mungkin nggak pikirkan. Itu kan urusan orang-orang besar. Iya. Itu senang saya ngelihat kayak gitu tuh. Sekarang orang bisa ngomong loh soal saham, karena itu pada dasarnya menyangkut diri mereka sendiri. Dan saya harap dengan banyaknya publik yang semakin melek, semakin cerdas, ini juga ayolah presidennya dalam tanda petik upgrade lah. Kepekaannya di upgrade lah. Telinganya ada di jantung rakyat kata Pak Profesor Sacipto Raharjo. Iya. Telinganya di upgrade lah. Ada di jantung masyarakat. Sacipto Raharjo kan hukum progresif ya. Iya. Itu kalimat yang saya senang. Jangan di jantung yang lain. Iya. Jadi ini masyarakat ini naik level loh. Iya. Bahkan yang Anda hina selama ini sebagai lu puritan dan sebagainya, mereka udah naik level bicara kebijakan loh. Iya. Aduh, presidennya upgrade dong telinganya sama nuraninya, kira-kira begitu. Di jantung rakyat. Nah, gitu. Terima kasih waktunya Bang Refli. Iya, saya juga terima kasih ya kepada Aik ya, kepada Agustinus Edi Kristianto, dan dia tahu sendiri ya, datang ke sini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahkan tambah banyak musuhnya bisa ya kan. Tapi ya sudahlah, kita berserah kepada Sang Pencipta ya, dan dengan keyakinan yang masing-masing, dan kita ingin berbuat baik bagi negara ini. Karena kalau misalnya tidak ada orang yang ngomong tentang korupsi, ya kan, kolusi, nepotisme lagi,
kita khawatir negara ini jadi sinking di pelan-pelan karena bocornya makin banyak dan begitu tenggelam kita baru tersadar bahwa negara ini begitu bobroknya ya. Padahal komitmen kita ketika reformasi yang berdarah 24 tahun yang lalu adalah memberantas KKN salah satunya. Sahabat daerah sekalian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ready dong. Oh ya. Udah dong. Itu.